Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Risyad Ma'ruf, biasa dipanggil Risyad. Ya, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan beberapa hal mengenai Introduction to Literature. Ya, Introduction to Literature itu adalah mata perkuliahan yang ada pada Tadris Bahasa Inggris, di mana pembahasannya ada literature learning, kemudian ada the aim of literature learning, lalu ada the nature of good literature, lalu ada what's English literature, dan yang terakhir adalah some theories of literature. Ya, yang pertama tentang literature learning, di mana di sini adalah pembahasannya mengenai penulisan atau kajian buku yang dinilai sebagai karya seni, seperti ada drama, ada fiksi, esai, puisi, biografi, dan segala hal mengenai sastra yang ada pada karya-karya seni. Ya. Kemudian perolehan apa sih yang didapatkan setelah membaca buku, kajian buku, kemudian ada seni-seni yang lain, seni sastra ya terutama, itu adalah perolehan pengembangan ingatan dan perilaku, termasuk keterampilan, pengetahuan dan pemahaman serta nilai-nilai kebijaksanaan para penuturnya. Lalu yang berikutnya ada the aim of literature learning, di mana di situ adalah pembahasannya mengenai untuk memperluas pengetahuan serta visi yang kita pahami agar lebih jauh, ya, karena yang kita pahami ini tidak sama dengan pemahaman-pemahaman para penutur-penutur yang terdahulu, ya, tentang beberapa karya sastra yang besar, ya. Kemudian ada penulis-penulis terkenal serta pemikiran-pemikiran hebat mereka, ya. Kemudian hal ini juga membuat kita mengenal adanya ide-ide mereka, perasaan mereka pada saat itu, pada saat menuliskan karya-karya mereka, lalu sikap mereka terhadap kehidupan, ya. Kemudian ada manusia dan juga alam serta Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebagai sarana transformasi yang artinya secara tidak langsung dapat membawa orang yang salah akan jalan yang mereka pilih menuju ke jalan yang benar, walaupun tidak melalui jalan dakwah atau secara agama dan akhlak. Namun dengan karya-karya seninya mereka yang beragam secara sastra, maka harapannya adalah supaya manusia-manusia yang salah jalan atau tersesat pada jalannya dapat kembali menuju jalan yang benar, ya. Sastra dapat membantu kita menjadi lebih realistis, lebih dewasa, dan juga bijaksana serta manusiawi. Ini membantu memahami nilai-nilai kemanusiaan, sentimen, dan kepentingan akan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini membawa lebih dekat dengan manusia lainnya, jadi tidak individualisme gitu, dan juga lebih memahami antar perbedaan, ya, perbedaan kebangsaan, budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga lainnya, supaya manusia itu lebih toleran dan juga seimbang, ya, tidak individualisme. Lalu yang berikutnya adalah what's English literature, ya. Segala sesuatu yang tertulis pada karya-karya seni yang berbahasa Inggris, terutama ada tabel waktu, dialog, drama, kemudian buku pelajaran serta brosur perjalanan dan lain sebagainya yang berbahasa Inggris, yaitu penulisan atau studi tentang buku berbahasa Inggris itu dinilai sebagai karya seni, ya, karena secara kebahasaan itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD. Namun untuk bahasa Inggris sendiri, dalam penuturan setiap kalimat itu ada seninya, gitu. Lalu yang berikutnya adalah the nature of the good literature, ya. Sastra yang bagus itu pasti mengenai dengan kehidupan dan sangat berarti bagi manusia pada saat ini, ya. Kehidupan mengenai kebenaran, keadilan serta cinta, orientalis serta karya seni para penutur-penutur terdahulu yang sampai saat ini kita gunakan bersama, ya.
Lalu adalah some theories of literature, di mana teori ini berpendapat bahwa seni adalah tiruan dari sesuatu. Dalam puisi Aristoteles pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi mengatakan bahwa tragedi adalah tiruan suatu tindakan yang serius dan tuntas. Ini bukan tiruan 100% yang murni persis ya, tapi melainkan penciptaan ulang atau representasi ulang gitu. Kemudian teori yang berikutnya tentang afektif teori, yaitu teori afektif menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menimbulkan keadaan emosi sementara, tapi untuk menginduksi keadaan emosional yang akan mengarah pada tindakan. Leo Tolstoy mengatakan bahwa emosi bukanlah tujuan, melainkan sarana. Alexander Pope mengatakan juga bahwa tujuan atau seninya itu adalah untuk mereformasi orang-orang yang seutuhnya. Kemudian teori yang berikutnya itu tentang ekspresif teori. Teori ini berpendapat bahwa seniman pada hakikatnya bukanlah seorang peniru, melainkan seorang manusia yang mengungkapkan perasaannya. Menurut William, puisi adalah luapan perasaan yang kuat serta spontan, dan tugas penyair adalah memperlakukan segala sesuatu bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana hal itu tampak ada dalam pengertian atau yang bisa dikatakan sebagai gairah. Lebih dari itu adalah upaya untuk membuka penutup mata dari mata kita, mata batin, dan mencairkan mencairkan suasana sekitar hati kita. Ini akan memperdalam kepekaan kita sebagai manusia.